Sebelum kita memulai acara, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri, baik langsung saja untuk Kak Memes. Alhamdulillah Kak ya, kabarnya baik ya Kak ya. Alhamdulillah baik. Oke, semoga ilmu yang akan diberikan sama Kak Memes bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan untuk Kak Angga, saya persilakan selaku moderator hari ini. Baik, terima kasih Kak Bella atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Angga Rizky Firmansyah selaku moderator kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, narasumber, dan relawan teknis yang telah hadir dalam kegiatan seri berbagi menjadi kilau hari ini. Oke, sebelum saya mulai kegiatan pada sore hari ini, saya mau menjelaskan sedikit nih mengenai program seri berbagi menjadi kilau. Kegiatan seri berbagi menjadi kilau merupakan program kegiatan dari RBA dengan menghadirkan narasumber yang pernah berprestasi pada masa muda mereka, guna menceritakan dan menginspirasi anak muda yang akan menyimak cerita pengalaman dari narasumber tersebut. Nah, kali ini kami mengundang Kak Memes, seorang Korea yang sudah tidak diragukan lagi karena beliau juga telah berhasil meraih juara dalam beberapa kompetisi. Langsung saja, selamat sore nih Kak. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore. Alhamdulillah, kabar baik. Dan semoga teman-teman yang ada di sini juga baik ya. Amin. Ini saya manggilnya Kak Memes atau Kak Linda atau Kak Ayu nih? Kak Memes saja. Oh, Kak Memes. Oke. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Memes Linda Ayu, biasa dipanggil Memes. Saya asalnya dari Pamekasan, Madura, kalau tahu. Madura itu masih masuk Provinsi Jawa Timur. Gitu. Saya mahasiswi Universitas Negeri Malang, semester 7, yang sekarang lagi sibuk galau. Galaunya bukan gara-gara doi, tapi gara-gara skripsi. Ya gitu sih sekarang. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih, Kak? Umurnya 21 tahun masih. Oh, oke. Sekarang Kak Memes kesibukannya apa nih? Kesibukannya selain kuliah, alhamdulillah juga di Malang itu dipercaya beberapa pondok, 2 pondok untuk ngajar tilawah sama ngajar tartil gitu. Jadi selain mikirin skripsi, kan sekarang skripsian ya, semester 7 itu skripsi, jadi juga gak sibuk sih, sok sibuk ngajar gitu. Itu aja. Oke, Kak. Pasti teman-teman penasaran nih sama pengalaman Kak Memes. Sebelum kita menelusuri lebih dalam mengenai keahlian beliau, kita simak secara singkat terlebih dahulu penampilan beliau ketika bertugas menjadi Korea. Kepada host, saya persilakan untuk menayangkannya.
Memes. Baik Kak Memes, menunggu cuplikannya. Boleh tanya-tanya nih Kak. Ya, monggo. Monggo. Sejak kapan sih Kak Memes belajar Qori'ah? Ya, saya itu belajar Qori'ah semenjak TK ya kalau dibilang itu. Tapi TK-nya itu masih ngikut-ngikut gitu loh. Jadi sama orang tua tuh dimasukkan ke tempat belajar. Di sini tuh ada musola kecil. Sekarang udah makin banyak santrinya gitu. Dulu tuh pas waktu masih saya TK masih baru belajar, pertama itu masih anak-anak sedikit gitu yang. Jadi dimasukkan ke situ, lama-lama belajar, ikut lomba. Nah, itu. Jadi dari TK sih kalau dibilang. Ini Kak Memes cita-citanya mau jadi Qori'ah atau gimana sih Kak asal mula ketemu sama sebuah Qori'ah? Jadi bukan apa ya, enggak cita-cita sih sebenarnya. Jadi belajar aja kok seneng gitu. Jadinya ya makin lama tuh makin suka sama tilawah, jadinya makin digeluti dalam dunia itu, dalam dunia tilawah gitu. Jadinya kalau ditanya cita-cita, dari kecil tuh nggak kepikiran mau jadi apa gitu. Ini Kak Memes yang mengarahkan Kak Memes untuk belajar tilawah itu siapa Kak Memes? Orang tua, jadi bapak sama ibu tuh dulu memasukkan gitu ke kayak taman pendidikan Al-Quran gitu, di sini ada di desa sini gitu. Ah, bagus banget ya Kak Memes untuk desanya Pamekasan. Iya. Berarti Kak Memes sudah itu ya Kak Memes, udah banyak prestasi ya Kak Memes ya yang udah diraih. Aduh, kalau prestasi ya masih banyak sih yang lebih banyak dari saya gitu. Ya adalah gitu. Tapi alhamdulillah Kak Memes ya. Dari Korea ini mungkin Kak Memes apa nih hal yang menarik dari sebuah Korea? Jadi seorang Qori'ah ya mana ya menariknya itu karena bisa membawakan Al-Quran dengan irama-irama gitu. Jadi saya juga terpancing untuk makin belajar kan irama-iramanya tilawah itu dalam bertilawah tuh makin tahun tuh makin ada perkembangan gitu ya. Jadi saya tertantang untuk mengupgrade lagunya gitu. Jadi seperti itu menariknya. Nah, mungkin Kak Memes itu punya keinginan nih dalam Korea ini mungkin mau ada musola agar anak-anak yang di kampung belajar Korea atau gimana?
Ya, itu salah satu impian saya sih suatu saat nanti gitu kan. Kalau saya udah kuliah, udah balik lagi ke kampung, saya pengen tuh, kan nanti saya tua gitu. Terus di sini tuh siapa penerusnya gitu. Jadi saya tuh ingin anak-anak di sini tuh juga belajar gitu. Dan saya juga ingin menularkan sedikit ilmu yang saya dapat dari ustadz saya, mau tak tularkan ke anak-anak sini gitu sih. Rencananya insya Allah gitu. Biar kan ada penerusnya gitu kan nggak selamanya juga kita terus bergelut di dunia ini, di dunia tilawah ini gitu. Wah, mantap banget nih Kak Angga ya. Mungkin Kak Angga mau aja yang mau ditanyakan Kak. Baik Kak, untuk videonya udah bisa nih Kak, Alhamdulillah. Oh Mohon ya, izin Kak ya untuk menayangkan videonya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Kak. Langsung Masya Allah. Bagaimana, Kak Angga? Masya Allah sekali ya suaranya. Sangat menggelegar dan full power ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya nih tentang pengalaman Kak Memes yang luar biasa ini, dipersilakan melalui room chat atau fitur raise hand. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saya nih Kak. Setelah melihat video penampilan dari Kak Memes yang tadi, kalau boleh tahu nih, di bidang tilawah, apakah kita boleh mengambil nafas di tengah-tengah bacaan ya Kak? Karena saya melihat tadi sangat panjang sekali. Itu bagaimana ya teknik pernafasan untuk menjadi seorang qori atau qori'ah? Monggo dijawab Pak. Ya, jadi kalau dalam musabaqah tilawatil Quran itu, dalam penjurian itu tidak boleh nafas di tengah-tengah ayat gitu. Jadi dilarang untuk nafas. Jadi usahakan nafas kita tuh panjang. Jadi sebelum kita memulai membaca, kita tarik nafas terlebih dahulu dari hidung. Tarik nafas dalam-dalam, baru kita memulai membaca. Karena kalau kalau bernafas di tengah-tengah itu akan mengurangi nilai tajwid, nilai fasohah gitu. Jadi gitu dalam perlombaan tilawatil Quran. Jadi sebisa mungkin nafas kita kuat. Kalau memang tidak kuat itu ada wakaf kan. Jadi berhenti di situ aja gitu. Oh gitu Kak. Lalu untuk tips untuk memiliki nafas panjang dan suara yang bercengkok tuh seperti apa Kak? Monggo. Ya, tips untuk memiliki nafas panjang itu kita latihan ya, tidak ada kata lain selain latihan, terus olahraga. Nah, olahraga itu penting. Bisa lari pagi,
gitu, melatih nafas kita biar makin panjang. Terus tiap hari itu dilatih nafasnya. Misal tarik nafas ditahan hari ini 30 detik. Nah, besoknya harus melebihi 30 detik itu. Jadi tidak boleh kurang dari 30 detik. Baru selanjutnya 35 detik, selanjutnya 40 detik, dan seterusnya sampai nafasnya panjang sendiri gitu. Juga diimbangi dengan olahraga. Nah, itu olahraga yang penting. Saya sekarang kan sudah sibuk kuliah, sibuk ini. Jadinya di Malang itu kalau udah pulang kuliah ya tidur gitu. Jadinya sekarang nafasnya agak kurang panjang, terus jarang juga latihan. Jadinya seperti itu. Intinya latihan terus olahraga gitu-gitu. Oke, Kak. Nah, ini ada yang bertanya nih, Kak. Dari Kak Karina, monggo silakan. Terima kasih Kak Angga. Ya, jadi gini Kak Memes. Mohon maaf ya Kak Memes ya. Jadi kan dulu itu sedikit sharing ya Kak ini ya. Ya. Jadi kan dulu itu saya pernah ikut kayak kiroah gitu ya Kak ya. Nah itu tuh kayak udah nggak berkelanjutan soalnya itu kayak nadanya itu kurang gitu. Nadanya kurang, terus nafas saya itu juga kayak nggak nyampe gitu. Jadi saya cuma ikut Banjari. Nah kalau di Banjari itu kan gini ya Kak, misal kayak di tengah-tengah nada gitu ya, itu nggak nutut, jadi kayak ngengkrek gitu Kak. Itu gimana sih caranya biar nyampe gitu nadanya Kak? Terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab? Oke, monggo Kak, monggo langsung dijawab. Ya, sama. Saya dulu juga gitu. Awal-awal itu saya nadanya kecekluk kalau nada tinggi, ya. Nah, jadi apa ya? Katanya Ustadz saya itu kalau latihan itu jangka waktu latihannya itu misal sekarang masih 10 menit latihan, suaranya udah habis. Nah, kalau bisa tiap hari latihan itu jangkanya tuh diperlama gitu. Misal 1 jam. Nanti suara itu tahan sendiri gitu jadinya. Jadi nggak gampang serak, nggak gampang pecah gitu. Kalau udah latihannya tuh cukup gitu tiap harinya. Nah, kalau masalah nafas itu sama seperti yang saya ucapkan tadi, banyak-banyak olahraga, banyak-banyak latihan pernafasan. Misal sekarang tarik nafas ditahan, nggak usah bersuara. Nah, besoknya tarik nafas, kan kalau tilawah itu kan kadang nafas itu boros di huruf apa ya, ha, ha, ah, tah gitu kan, nafas tuh makin keluar banyak gitu. Jadinya latihan dengan bersuara gitu. Dan sama seperti tadi itu diwaktuin. Misal sekarang tuh kuatnya 30 detik. Nah, besok targetnya tuh harus berapa detik gitu. Jadinya lama terus beberapa hari kalau nada tadi nggak ada apa ya, nggak ada toleransi, memang harus latihannya tuh ditambah lagi gitu. Jadi suara itu sudah terbiasa mengeluarkan lama, jadinya nanti tahan sendiri kalau kita sedang berkompetisi gitu. Mbak Karina ikut di mana? Iya Kak. Jadi untuk Banjarinya itu di SMA dulu. Dan kiroahnya itu juga Sekarang Banjari jadi? Iya dulu kan pernah ikut kayak latihan kiroah gitu ya Kak. Terus itu kayak ya itu nggak kuat nadanya. Jadi cuma ikut Banjari lagi aja dong. gitu. Ya soalnya itu gini Kak, kan latihan itu kan setiap hari Senin sama Kamis ya Kak. Jadi 1 minggu itu 2 kali. Tapi untuk yang hari Kamisnya itu selalu serak gitu. Jadi ada jadwal serak dulu gitu Kak. Ya, minum jamu Mbak. Oh iya, itu jadi untuk yang hari Senin, Selasa, Rabu itu suara saya tuh nggak serak. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu itu serak gitu Kak. Jadi agak bingung juga gitu latihannya. Ada jadwal seraknya gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa ya Kak. Iya.
Mungkin kecapean mungkin dari Senin sampai Rabunya itu belajar, ada kegiatan, terus Kamisnya bisanya serak gitu. Biasanya orang-orang serak itu tidurnya kemalaman, terus makan gorengan, terus makan pedes-pedes. Mungkin Mbak Karina suka yang pedes-pedes, suka gorengan mungkin. Iya, kalau pedas-pedas suka. Soalnya itu, Kak, kalau misal habis makan pedas itu langsung tinggi suaranya. Iya, iya, iya. Unik ya. Kalau saya malah makin serak gitu kalau lagi makan gorengan apa gitu. Intinya itu latihan gitu. Jadi kalau nadanya nggak kuat sekarang ya jangan nyerah gitu. Dilatih lagi besoknya sampai benar-benar bisa gitu. Oh iya, saya izin bertanya ya, Kak. Ya, Kan mau. kalau di guru saya itu kan bilang kalau misal melatih kayak kuat nafas itu apa itu namanya kayak bengok gitu loh, Kak. Tahu kan ya, Kak ya? Iya, iya, Bengok di air gitu. Itu emang bener apa enggak ya, Kak ya? ya, tiap orang itu kan punya caranya sendiri ya untuk melatih gitu. Nah, tiap pelatih itu caranya beda-beda. Ada yang seperti itu, ada yang disuruh tahan nafas dalam beberapa detik gitu-gitu. Mungkin bisa dicoba bengok dalam air gitu. Kalau saya dulu waktu renang itu emang nggak nafas dalam air, ditahan dalam air tapi nggak sampai bengok gitu. Gimana caranya kalau bengok dalam air? Nah itu. Nah, itu juga bingung, belum saya coba sih, Kak. Paling di dalam air cuma tahan nafas aja sampai beberapa detik gitu. Iya. Dan juga saya dengar-dengar kalau renang itu bisa ini ya meningkatkan apa nafasnya tuh jadi lebih panjang gitu. Lari, renang, pokok olahraga kayak gitu. Silakan dicoba kalau lagi santai, nggak sibuk gitu. Ya, terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Ngomong-ngomong soal nada nih Kak, kalau boleh tahu apakah ada aturan khusus nih dalam melakukan atau memberi nada pada saat kita bertilawah? Ya, aturan khusus. Biasanya sih kalau di perlombaan itu, kalau di jenjang MTQ itu kan ada beberapa cabang ya. Ada cabang anak-anak, ada cabang remaja, ada cabang dewasa. Nah, kalau anak-anak itu biasanya aturan lagunya itu cuman pakai 3 lagu gitu kan, soalnya anak-anak. Jadi biasanya anak-anak tuh pakai, kalau saya dulu waktu anak-anak itu pakai irama Bayati, Hijaz, Nahawan. Nah, itu sudah cukup untuk anak-anak. Nah, kalau remaja itu biasanya ada 4 lagu. Terus kalau dewasa itu 4 sampai 5 lagu atau lebih dari 5 lagu gitu kalau dewasa. Nah, itu sih aturannya. Dan kalau di MTQ itu lagu pertama itu harus lagu Bayati. Beda lagi kalau kita undangan kayak tadi yang saya baca itu kan Malam Nuzulul Quran ya. Nah, itu bebas itu lagu pertamanya itu mau lagu apa aja. Tapi kalau dalam musabaqah perlombaan MTQ wajib bayati terlebih dahulu. Bismillahnya itu Bismillahirrahmanirrahimnya nadanya rendah, nggak tinggi yang kayak tadi. Oke, Kak Memes bisa nggak sih memberikan ciri khusus dalam setiap lagu tersebut, Kak? Ya, jadi kan di tilawah itu ada 7 lagu ya. Ada bayati, biasanya bayati itu ya dipakai pas pembukaan lagu. Nah, tingkatannya itu ada 4, ada bayati koror, bayati asli, bayati nawa, terus bayati jawab, ada bayati jawabul jawab. Bayati ini cenderung lambat. Jadi lambat gitu karena dia lagu pembukaan. Selanjutnya ada soba. Nah, soba itu terdengar ringan namun cepat. Karakternya juga lembut. Kadang terdengar untuk lagu-lagu sedih gitu. Terus ada nahawan, biasanya dengan nada nahawan ini ada tingkatannya, ada nahawan usak, biasanya ada kayak gitu. Kalau hijaz ini lagunya lembut dan penuh hikmat gitu. Jadi tiap lagu itu punya cirinya masing-masing. Ada yang lagu itu khusus untuk menceritakan tentang pedihnya neraka, indahnya surga. Kalau ayatnya
ayatnya sedih, kita pakai lagu apa gitu. Terus ini ada lagu Hijaz. Ini Hijaz ini lambat dan pun hikmat, terus indah berkarakter khas ketimuran gitu. Terus ada Sika. Sika ini gerakannya lambat, terus hikmat juga. Terus ada Jiharka. Jiharka ini katanya iramanya menimbulkan perasaan yang mendalam. Oh gitu. Jadi tiap lagu mempunyai cirinya masing-masing. Itu sih ciri-cirinya. Gitu ya Kak. Untuk seorang pemula nih Kak, kira-kira hal apa aja sih yang harus dilakukan jika ingin menjadi seorang qori'ah gitu Kak? Monggo. Ya, untuk seorang pemula itu minimal awal-awal itu kita harus lancar membaca Al-Quran dulu. Jadi kalau sudah mau ke tilawah, jadi nggak belajar dasar tajwid ini itu gitu. Jadinya udah udah lancar membaca Al-Quran, tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, jali dan sebagainya. Jadi nanti gampang tinggal memperluas lagu, meningkatkan kualitas bacaan gitu. Jadi modal utama itu harus lancar dulu tajwidnya. Ketika membaca biasa tanpa tilawah, membaca biasa itu lancar, tidak ada kesalahan. Jadinya bisa dengan mudah belajar tilawah. Tinggal belajar lagu-lagunya yang 7 tadi itu. Oke Kak. Kira-kira nih Kak, selama Kakak mengikuti ajang kompetisi yang bisa terbilang merupakan ajang perlombaan dalam lingkup yang besar, kira-kira tantangan serta kesulitan terbesar apa sih Kak yang Kakak rasain gitu? Ya, kalau menurut saya itu tantangannya itu diri saya sendiri gitu loh. Mentalnya kalau mau lomba itu masih aja dredeg, masih aja dagdikduk gitu. Jadi gimana ya, mental saya tuh kalau lihat peserta yang lain bagus gitu ya, saya jadi deg-degan. Aduh, nanti saya tuh gimana? Itu sih tantangan terberat saya yang sekarang tuh masih masih saya belajar untuk menghilangkan itu. Jadinya kan jadi caranya biar nggak dredeg itu saya keluar dulu dari ruang perlombaan biar nggak lihat peserta lain gitu kalau lomba tilawah tuh. Jadinya nggak dredeg gitu sih. Tantangannya mental saya sendiri gitu. Oke. Perlombaan apa aja Kak yang pernah Kakak ikutin gitu? Ada MDQ ini sendiri, terus Tartil, terus ada MSQ. MSQ itu Syarhil Quran, yang 3 anak itu. Nah, ya ada yang tilawah, ada yang pensyarah, dan ada yang terjemah. Nah, MSQ ini saya masuk ke dunia MSQ ini semenjak saya kuliah gitu. Jadi kalau dari TK itu kan, dari TK sampai SMA itu saya tilawah, tartil gitu, nggak tahu MSQ. Kalau MSQ ini saya baru kuliah. Oke. Apakah cuma itu aja Kak? Apa ada perlombaan yang lain lagi? Kalau dulu itu TK-nya saya ikut Sempoa. Tahu nggak Sempoa? Kurang tahu Kak. Oh ya, itu cara berhitung cepat itu loh menggunakan alat. Nah itu dulu saya TK-nya itu sebelum sambil tilawah, terus TK-nya sampai SD itu saya ikut lomba Sempoa kayak gitu. Nah selebihnya kalau Banjari ya saya Banjari juga dari SMA sampai sekarang kuliah. Jadi selain MTQ saya juga mengikuti lomba-lomba tersebut gitu. Oh, oke Kak. Mungkin dari Kak Memes sendiri nih dapat menceritakan momen atau pengalaman yang paling berkesan nih selama mengikuti ke kompetisi atau perlombaan gitu Kak. Pengalaman itu lebih pas sebelum lombanya sih ya. Saya itu dulu pernah disuruh makan kencur. Tahu nggak rasanya kencur tuh kayak gimana? Saya tuh sampai nangis gitu.
demi biar suaranya tuh nggak serak gitu. Diminumin jamunya pahit sampai ada kunyitnya, suruh makan kencur kencur wungkul itu loh. Jadi kayak ya Allah kayak gini banget gitu, harus tersiksa dulu gitu. Terus kalau latihan itu dianterin nenek saya dulu waktu nenek saya masih hidup. Hujan-hujan latihan. Terus pas waktu mahasiswa ini saya mau take video kan, waktu itu lomba online. Terus mau pinjam tempat itu nggak boleh, soalnya katanya sudah kemalaman. Jadi saya dan tim saya itu nyari-nyari tempat gitu, nyari-nyari, nangis, gini-gini, bingung. Soalnya pengumpulan videonya tuh udah deket gitu. Jadi kita belum take video gitu. Sedangkan pengumpulannya udah deket. Tapi alhamdulillah teman saya mau menampung tempat waktu itu di masjid, di aulanya masjid, dan alhamdulillah itu juara 1 gitu. Jadi terbayarkan gitu. Nangis-nangisnya, minum jamunya pahit gitu-gitu dan sebagainya. Itu sih mungkin yang paling berkesan. Juga dulu tuh pernah dilema waktu MTS itu kan waktu kelas 3 itu kan udah kelas 3 gitu ya, masih disuruh ikut lomba lagi. Jadi saya tuh nangis-nangis, saya kan ini ujian, gini-gini gimana ujian saya, kok disuruh ikut lomba. Dan waktu itu lomba tingkat provinsi di Banyuwangi. Jadinya mau nggak mau, karena saya sudah dipercaya dipercaya mewakili kabupaten, jadinya mau nggak mau saya meninggalkan ujian itu dan terpaksa menyusul. Itu sih pengalamannya. Apakah kakak punya panutan gitu kak? Buat kayak bertilawah gitu. Panutan kakak. Panutannya, saya sering ini sih, mengidolakan Ustazah Rafiatul Muna, Ustazah Zulaikha, gitu-gitu. Kori yang hebat-hebat, yang suaranya Masya Allah gitu. Beliau tuh kayak berprestasi, suaranya bagus, Masya Allah gitu-gitu. Saya jadikan panutan gitu. Gimana caranya saya menjadi seperti beliau-beliau gitu. Meskipun saya juga masih banyak belajar gitu untuk menjadi seorang beliau gitu. Oke. Selanjutnya ini ada yang mau tanya nih Kak. Monggo, Mbak Karina. Monggo, Mbak Karina. Ya, terima kasih Mas Angga. Jadi saya mau tanya Kak, kan kakak ini waktu remaja udah latihan nih ya Kak ya, udah mulai latihan gitu. Nah itu mengganggu waktu sekolah nggak sih Kak? Oh, kalau mengganggu waktu sekolah enggak, karena latihannya itu malam kan, jadinya enggak mengganggu sama sekali. Paling ya waktu belajar malamnya itu, saya di sini kan kalau latihan itu habis maghrib sampai Isya. Nah itu baru berhenti di musola ini tiap malam gitu. Jadinya sama sekali nggak mengganggu latihan. Nggak mengganggu sekolah gitu. Membagi waktunya gimana ya Kak Memes? Biar ada Kalau waktu, ada ini latihan, ikut ngerjain tugas atau kelompokan ikut gitu. Gimana sih Kak? Soalnya saya dulu tuh juga kebingungan juga gitu. Di saat ada kerja kelompok, nah itu teman-teman saya itu kayak ayo latihan gitu. oh gitu. Nah, iya. Itu pas waktu SMA. Iya, pas waktu SMA. Oh mungkin latihannya itu sehabis kita sholat aja. Sholat 10 menit latihan. Misal sholat subuh. Nah itu kan nggak mungkin kan kita kerja kelompok subuh-subuh gitu. Terus habis maghrib. Nggak apa-apa kita ikut kerja kelompok dulu. Nanti latihannya di rumah. Latihan habis sholat subuh, sholat maghrib gitu dibagi. Habis itu boleh kita belajar, habis latihan belajar. Besoknya subuhnya lagi kita belajar lagi gitu. Belajar tilawah maksudnya, latihan lagi gitu. Oh iya. Soalnya gini Kak, kan rumah saya sama teman-teman saya itu kayak jauh gitu loh Kak. Jadi bisa ketemunya itu cuma di sekolah kayak gitu. Misal sekarang bisa ketemunya itu di kampus gitu.
Oh iya iya. Ya, jadi pas Jadi udah terkendala jarak juga gitu Kak, maksudnya. untuk mengerjakan tugas gitu. Ya soalnya kan ada temen apa itu namanya kuliah sendiri, terus ada temen buat latihan juga sendiri, jadi beda-beda gitu Kak. Dan temen yang Oh, satunya ini ngajak ngerjain tugas bareng. Selain itu temen yang satunya ini itu ngajak latihan kayak gitu Kak. oh iya iya iya. Ya, bisa disiasati sih waktunya. Misal janjian dulu sama yang mana sehari itu dibuat schedule. Misal jam segini itu harus ngerjain tugas kelompok ini. Habis dari itu monggo buat janjian sama teman yang latihan tilawah ini atau enggak kalau enggak bisa ya latihan sendiri aja di rumah gitu. Mbak Karina ini latihannya ke siapa kalau boleh tahu? Jadi itu gini Kak, saya kan nggak ikut Kiroa ya Kak. Jadi ya cuma ikut Banjari. Jadi dulu itu ada guru juga yang ngajarin. Kalau sekarang tuh kayak jauh gitu. Jadi sekarang mulai bikin grup baru kayak gitu Kak. Oh, jadi ini Jadi cuma latihan biasa kayak gitu. maksudnya Banjari gitu ya. Kalau Banjari nggak bisa Iya, latihan sendiri. iya kayak gitu Kak. Maksudnya saya Banjari gitu Kak. Oh, Banjari. Ya, ya, ya. Kalau saya itu anak-anak, saya memprioritaskan pendidikan saya sih. Kalau misal saya ada tugas ya jangan latihan dulu, mending latihannya habis saya nugas gitu. Atau nggak apa-apa latihan, tapi ya jangan malam-malam gitu. Biar saya tuh bisa mengerjakan tugas gitu. Bisa di manage sendiri waktunya gitu. Ya, terima kasih Kak Memes atas Oke, informasinya. ini sepertinya ada ini ya apa pertanyaan. Iya, saya bacakan ya Kak. Wow. Dari Kak Sylvia Hasibuan nih. Mohon izin bertanya Kak, butuh waktu berapa lama Kak Memes dalam mempelajari 7 lagu tilawah tersebut? Dan bagaimana cara untuk mengetahui perbedaannya? Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Nggih, monggo Kak. Sebenarnya tiap lagu itu sudah eh, jelas ya perbedaannya. Misal dari Bayati ke Hijaz itu udah jelas sekali perbedaannya. Saya jujur, saya 7 lagu itu yang belum terlalu menguasai itu lagu Jiharka sama Soba. Nah itu menurut saya itu belum. Karena saya juga apa ya belum belajar terlalu banyak gitu tentang 2 lagu itu. Jadinya belum terlalu menguasai. Kalau 5 lagu itu saya butuh waktu berapa tahun ya dari SD sampai sekarang saya terus belajar gitu. Jadi nggak ada kata sudah menguasai gitu. Jadi nggak. Jadi saya juga masih belajar untuk soalnya kan lagu itu harus di-upgrade terus ya lagunya. Jadi tiap tahun itu ada qori'ah yang melantunkan lagu seperti ini kok bagus gitu. Jadi ya ikut ngupgrade juga lagunya gitu. Oke, bagaimana Kak Sylvia Hasibuan? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Kak Memes atas gesturnya untuk selalu mencari variasi-variasi. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lilis nih Kak. Izin bertanya Kak, apakah untuk menjadi seorang qori'ah harus mempunyai basic suara yang bagus Kak? Monggo dijawab. Oh, menjadi seorang qori'ah itu kan kebanyakan orang qori'ah itu suaranya bagus gitu ya. Nah, saya dulu merasa enggak kok. Pertama kali itu saya merasa fales, kurang ini, kurang itu gitu suara saya. Jadinya tergantung kita mau latihan atau enggak, mau meningkatkan kualitas kita atau enggak gitu. Jadi untuk pemula-pemula itu kalau minder suara saya kayak gini Kak, enggak terlalu bagus, jangan minder dulu, ayo kita latihan dulu gitu loh. Nanti kalau suara itu makin kita latih, kayak pisau gitu loh, kalau makin kita asah itu nanti makin bagus gitu.
Jadi intinya tetap latihan nomor 1 gitu. Latihan terus dilatih gitu. Di musola saya itu kan banyak kan dari anak-anak kecil gitu kan latihan. Ya awalnya mereka tuh sama suaranya kaku, terus banyak falesnya, tapi lama-kelamaan mereka belajar. Nah itu ngikut arus sendiri, makin bagus gitu. Jadi nggak harus pemula itu harus suaranya langsung bagus, nggak gitu. Jadi ada proses, ada tahapnya gitu. Oh. Kalau boleh tahu, apakah ada saudara atau keluarga yang memiliki basic suara gitu, Kak? Nah ini yang saya bingungkan. Banyak yang tanya ke saya, mungkin ibunya Qori'ah ya, mungkin keluarganya suaranya bagus-bagus ya. Itu nggak sama sekali. Ini pertama dari keluarga saya itu ya saya gitu, yang jadi yang menekuni di bidang tilawah ini. Jadinya bapak ibu saya itu enggak gitu. Biasa-biasa aja gitu. Jadi yang pertama itu saya. Banyak yang menanyakan kayak gitu. Jadi saya jawab pertama dari keluarga saya itu saya. Dan saya harap suatu saat nanti ya anak-anak saya juga mau gitu belajar tilawah, mau meneruskan gitu. Amin. Semoga ya, Kak. Nah, sebagai seorang pemuda yang bisa dibilang sudah dapat hidup dengan mandiri dan memiliki karir sendiri, apakah Kak Memes tipe orang yang sudah ada bayangan rencana 5-10 tahun ke depan, Kak? Kira-kira bayangan tersebut apa, Kak, jika ada? Ya Allah. Maaf. Oke. Ya, 5-10 tahun ke depan itu apa ya? Ya itu saya ingin mengajak anak-anak di kampung sini tuh untuk belajar tilawah. Biar makin makin berkembang gitu. Biar nggak berhenti di saya aja, di angkatan saya aja gitu. Saya tuh pengen bangun taman pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak gitu-gitu. Itu sih cita-cita saya yang semoga tercapai. Kita aminkan bersama. Amin. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Kak, Kakak kan mahasiswa dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan nih. Kira-kira dari Kak Memes sendiri, apakah ada minat untuk berprofesi dan dalam bidang tersebut nih, Kak? Ya kalau ditanya ada minat, ada. Mungkin ya kalau di profesi saya itu jurusan PPKN kan ya. Mungkin nanti jadi guru, entah jadi guru. Dan di samping jadi guru itu saya pengen yang itu tadi gitu. Sampingannya itu saya ingin mengajari anak-anak itu tilawah gitu. Itu sih impian saya. Gitu. Oh gitu ya. Pernah nggak sih, Kak, kita kan udah latihan itu kan, kita merasa jenuh gitu. Cara mengatasinya gimana sih, Kak? Pernah banget tuh saya jenuh. Muales latihan apalagi kalau hujan-hujan gitu kan. Ya, kayak males apa sih latihan tiap malam saya itu dulu. Dan sama orang tua saya itu, ayo ngaji, kenapa harus ngaji gitu, harus latihan tiap malam gitu. Saya jenuh, kadang saya alasan sakit kepala dan sebagainya kayak gitu. Karena itu saya jenuh. Tapi ya kembali lagi, orang tua saya itu menginginkan saya itu berprestasi gitu kan ya. Jadi itu jadi motivasi saya untuk nggak berleha-leha gitu, harus latihan, harus hadir latihan tiap malam gitu sih motivasinya ya mereka gitu, gimana caranya saya membanggakan mereka gitu. Jadi mau males seperti apapun boleh sih, males boleh, jenuh, tapi nanti besoknya harus bangkit lagi gitu. Kalau boleh tahu, apa Kakak punya support system gitu, Kak, yang mendukung Kakak banget gitu dalam bidang ini? Orang tua itu sih, ayah ibu. Mesti kalau saya lomba itu dulu waktu masih anak-anak, sejauh apapun lomba ke Jawa Timur, dulu ya waktu masih anak-anak itu disamperin sama ibu, sama bapak, didampingi gitu. Dan itu mereka berdua jadi support system saya.
Sekarang sih udah nggak didampingi kan udah besar, jadinya berangkat sendiri gitu. Tapi ya tetap sebelum tampil telepon bapak ibu dulu, minta doa dan sebagainya. Gitu ya Kak. Kak Karina, monggo. Katanya mau izin bertanya Kak. Iya, Iya, Kak, monggo. izin bertanya, Kak. Mohon maaf ya Kak Memes ya. Jadi gini Kak, kan Kak Memes ini udah disetujui buat latihan kayak gitu ya Kak sampai malam-malam. Nah, kalau misal dari keluarga nggak disetujuin itu gimana Kak? Maksudnya biar disetujuin gitu buat latihan kayak gitu Kak. Mungkin ada saran buat Kak Memes. Ya, misal kita dilarang untuk latihan gitu ya. Kita buat pengertian aja sama orang tua kita. Pak, Bu, saya ini mau berangkat latihan. Latihannya ini benar, latihan untuk nggak main-main gitu. Latihannya tuh emang misal latihan Banjari. Ini kita kan sholawatan Pak, Bu. Jadi mohon izin gitu. Saya nggak kemana-mana. Dan kalau boleh, kalau udah nyampe itu kabari. Saya sudah nyampe Pak, Bu. Di foto teman-temannya kalau lagi latihan, biar orang tua itu percaya bahwa kita tuh emang benar-benar latihan, nggak kemana-mana. Mungkin orang tua nggak mengizinkan sampai malam itu karena khawatir gitu ya. Nah, kita kan belum jadi orang tua, jadi kita nggak bisa merasakan kekhawatirannya mereka tuh seperti apa. Jadi monggo dikasih penjelasan kalau saya mau latihan, emang benar-benar mau latihan, ingin berprestasi, ingin membanggakan jenengan gitu-gitu. Insya Allah dikasih kok. Kalau jalannya lurus-lurus aja gitu. Ya Kak, karena itu tempat latihannya misal kayak langgarnya itu kayak jauh, terus itu agak jalannya itu turun gitu Kak. Kayak sepi gitu, makanya kayak orang tua itu sering nggak setuju gitu Kak. Oh iya, ya itu sih benar kan ya. Berarti orang tua tuh khawatir sama kita gitu. Mungkin bisa minta antar gitu Mbak. Kalau memang orang tuanya khawatir, antar jemput gitu. Apalagi anak cewek gitu kan ya. Pasti dikhawatirin banget gitu. Ya itu dikasih pengertian terus dikabarin mau pulang mau udah nyampe itu dikabarin biar orang tuh tahu oh anak saya tuh udah nyampe gitu baik-baik aja gitu itu sih. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, saya mau tanya lagi nih Kak. Tadi Kakak bilang kan nggak ada basic dari keluarga gitu kan. Nah, Ya, bagaimana reaksi keluarga melihat Kakak yang terlibat dalam bidang ini gitu? ya beliau mendukung sih, mendukung sekali anaknya tuh ada yang memiliki keinginan untuk belajar di bidang tilawah. Jadi dianterin, saya juga dianterin dulu malam-malam ke guru saya dan jaraknya tuh jauh dari desa saya, melewati kota terus di desa lagi gitu. Jadinya sampai jam 10 malam gitu. Nah, ibu saya tuh ikut, ayo Bu ikut dan ibu tuh dukung gitu loh. Saya dikasih jamu gitu. Saya kalau jamu itu racikan ibu saya gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada orang yang nanya jamu apa, saya bilang ya telur aja gitu. Kalau jamu-jamu yang biasanya tuh biasanya ibu saya yang bikin gitu. Dan itu pahit banget. Jadinya saya tuh tutup hidung kalau mau minum gitu. Ya, berhubung waktunya sudah semakin berlalu, saya akhiri cukup sampai di sini ya Kak. Ya, boleh saya berpesan dulu sama teman-teman yang mungkin mau belajar tilawah. Baik teman-teman, sudah tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian karena sudah mau hadir dan menyimak materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Kak Memes. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kegiatan kali ini, saya mau tanya yang terakhir kalinya nih Kak. Kesan dan pesan apa buat kegiatan seri berbagi menjadi kilau di ruang belajar akhir ini Kak? Sebagai narasumber. Monggo. Ya,
kesannya bagus ya acara ini untuk mendatangkan pemateri-pemateri, mungkin bisa menambah semangat para peserta untuk meraih impiannya, bisa memotivasi, semoga bisa memotivasi. Pesannya juga semoga terus acara ini berlanjut, menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa dan para peserta termotivasi. Juga teman-teman yang mungkin berminat di bidang tilawah tapi masih insecure, jangan insecure, monggo kejar impiannya, latihan, latihan, dan latihan terus, semangat, pasti bisa. Baik, terima kasih Kak Memes. Selanjutnya ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih Kak, yang akan dipimpin oleh Kak Karina. Kepada Kak Karina, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Kak Angga. Di sini saya izin memandu sesi dokumentasi. Untuk sesinya ada 2 sesi. Yang pertama gaya bebas dan yang kedua gaya formal. Untuk gaya bebas 1, 2, 3. Dan untuk gaya formal 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Angga. Baik, terima kasih Kak Karina. Baik, teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada para peserta sekalian untuk mengisi formulir evaluasi kegiatan yang bisa ditemukan di kolom chat. Bisa mengisi sambil mengisi. Saya mau bertanya, maaf Kak. Terima kasih kepada Kak Memes untuk pesan dan kesannya. Semoga kegiatan hari ini berguna bagi kita semua yang telah hadir untuk menyimak pengalaman yang istimewa dari Kak Memes. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya Angga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Angga dan terima kasih kepada narasumber hari ini, Kak Memes, atas ilmu yang diberikan. Baik, Kak Memes, semoga ilmu yang Kak Memes berikan kepada kita semua dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan kembali. Baik, kita menutup acara hari ini. Mungkin Kak Memes mau menyampaikan pesan atau apa, Kak? Sudah sih, dari saya yang tadi diambil baiknya aja ya. Saya mohon maaf juga kalau misal selama saya tadi dari awal sampai akhir ada perkataan yang kurang mengenakan gitu. Saya minta maaf. Dan makasih sudah mengundang saya, acaranya luar biasa sekali. Juga kepada Kak Meme yang sudah dapat berpartisipasi dalam kegiatan SSMK hari ini. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, saya selaku MC SSMK hari ini pamit undur diri. Terima kasih juga kepada Kak Meme dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Memes. Oke,